Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi bi anna Allah yu'li darajat fil jannah wa khususan ila ruhi sayyidil alamin wa ila ruhi Sahadratu Syekh Hasyim Asy'ari wa ila ruhi Abdul bin Husain ila ruhi ayat Bantani ya Allah yaghfir lahum warhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim bi barakatihim fid dharain amin. Sirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, di malam ke-5 bulan Ramadan ini kita masih diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk dikumpulkan di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan menjadi keberkahan kita selama bulan Ramadan. Kemarin kita bahas daripada kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah sampai pembahasan di mana perkara-perkara yang menjadikan seseorang itu kafir. Kemarin sudah dijelaskan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, di antaranya menafikan rububiyah, menafikan Allah Subhanahu wa taala atau sifat wahdaniyah bagi Allah, atau menyembah selain Allah, atau menyembah Allah dan menyembah lainnya, menyekutukan Allah. Begitu juga bi ijma'il muslimin, dengan ijma'nya orang-orang muslim juga ada beberapa yang dihukumi perbuatan kafir. Di antaranya mempercayai apa itu hulul dan lain-lain. Lalu dia itu orang ini percaya Allah Subhanahu wa taala wahdaniyah, percaya tentang ketuhanannya Allah, tetapi dia tidak mempercayai Allah itu bersifat qadim atau Allah itu berbentuk dan lain-lain. Kita akan sedikit menambah pembahasan dari masalah ini karena masalah ini penting untuk diri kita, bukan untuk menghukumi orang lain, tetapi untuk menjaga diri kita jangan sampai kita tergolong daripada sesuatu yang dikatakan oleh Habib Abdullah bin Thahir di dalam kitab Sulamut Taufik. Kemudian kitab ini disyarahi oleh Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani merupakan guru daripada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, di mana dikatakan bahwasanya wajib atas setiap umat Islam untuk menjaga keislamannya dari perkara-perkara yang merusak Islam dan memutuskan keislamannya. Apa itu perkara yang merusak Islam, merusak keislamannya?
yaitu riddah, murtad. Naudzubillahi min dzalik. Kenapa kata beliau kita harus berhati-hati pada masalah-masalah ini? Dikatakan oleh Habib Abdullah, qad kasura fi hadzal zaman at-tasahul. Sekali lagi, ini untuk menghukumi diri kita agar berhati-hati, ditakutkan ada pada diri kita hal-hal yang akan disebutkan nanti, di mana hal-hal yang akan disebutkan oleh Habib Abdullah ini merupakan sesuatu yang berbahaya. Kenapa ini kitab kok bahas ini sekarang, kitab Sulamut Taufik? Karena ini masih berkaitan, mumpung ada kaitannya buat penambahan daripada pengetahuan kita, istilah kata istidrok ini nusuli gunem bahasanya. Jadi sekalianlah ada pembahasan yang penting kita perlebar sedikit. Kenapa? Soalnya beliau sendiri mengatakan sungguh banyak fi hada zaman itu, bukan zaman sekarang apalagi di zaman beliau aja kasura fi hada zaman at-tasahul, banyak sekali di zaman ini, kata beliau, orang yang tasahul, menganggap remeh fil kalam, di dalam ucapannya, hatta annahu yahruj min ba'dihim alfadun tuhrijuhum anil Islam. Tanpa dia sadari ternyata perbuatannya itu, ucapannya itu telah membuat dirinya keluar dari Islam. Nah, hati-hati. Ada beberapa ucapan, ada beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang tanpa dia sadari ternyata perbuatan yang dia lakukan itu telah mengeluarkan dirinya dari Islam. Maka dari itu diingatkan kita semua oleh Habib Abdullah. Sekali lagi, ini bukan untuk menghukumi orang lain sehingga kita menuduh orang ini kafir, itu jangan, tidak boleh. Tapi untuk menintrospeksi diri kita agar diri kita itu lebih berhati-hati. Wala yarawna dzalika dzanban fadlan an kaunihi kufron. Bayangin, perbuatan yang sampai mengeluarkan dirinya dari Islam, sampai menjadikan dia itu murtad, tapi dirinya nggak nyadar kalau perbuatan itu perbuatan yang dosa. Apalagi nyadar kalau perbuatannya itu mengeluarkan dirinya dari Islam, nggak ngerasa dosa, nggak ngerasa ngeluarin dari Islam. Padahal ini perbuatan yang sangat besar dosanya. Apa aja? Maka kita harus pelajari, maka harus kita mengerti untuk membentengi tahassunan li islamina, untuk membentengi keislaman kita, walaupun keluar daripada pembahasan dari kitab Risalatul Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi karena ini masih ada kaitannya, kita akan membahas sekarang. Kita harus mengetahui dulu aqsamur riddah, pembagian riddah, murtad itu disebabkan salah satu dari 3. Pertama, i'tiqadat, keyakinan, af'al, perbuatan, wa aqwal. Sumber-sumber murtadnya itu ada 3. Ada keyakinan dia menyebabkan dia keluar dari Islam, ada ucapan yang dia ucapkan itu mengeluarkan dirinya dari Islam, ada juga perbuatan yang mengeluarkan dirinya dari Islam. Maka dijaga i'tiqadnya, kalamnya, dan juga af'alnya. Wa kullu qismin, setiap daripada salah satu 3 perkara tersebut, yatasya'abu sya'ban kasiratan. Ini setiap 3 ini nanti cabangnya banyak, masalahnya banyak. Ini 3 aja, pokoknya 3 ini sumbernya: af'al, aqwal, i'tiqadat. Keyakinan, perbuatan, ucapan. Jadi setiap ini nanti cabangnya banyak. Jadi
cabang daripada 3 ini banyak. Tapi diambil sebagian yang penting yang sering terjadi oleh beliau. Diambil apa? Pertama, masalah i'tiqadat dulu, keyakinan. Sesuatu yang bahaya yaitu ketika asyakku fillah, seseorang itu merasa ragu-ragu tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Bahaya. Syak, dzan, waham. Ragu-ragu, menyangka sama jangan-jangan. Nah, ini sesuatu yang 3 perkara ini adalah menjadikan seseorang itu keluar dari Islam, imannya enggak ada. Ketika apa? Ragu-ragu tentang wujudnya Allah, atau menyangka doang adanya Allah, atau dia waham, hanya jangan-jangan ada Allah ada. 3 ini harus dihilangkan dari qalbu, ya. Yaitu yang benar cuma 1, yakin dengan jalan yang sudah diterangkan oleh para ulama, yaitu ma'rifatullah. Itu. Kemudian kita ragu-ragu tentang kerasulan. Nabi Muhammad Rasul bukan? Atau Allah mengutus Rasul apa enggak ya? Hati. Nah, itu juga bahaya. Meragu-ragukan adanya Rasul secara mutlak, atau meragu-ragukan kerasulan salah satu dari 25 Nabi Rasul yang sudah disepakati tentang kerasulan mereka, dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh dan lain-lain. Adapun selain daripada yang dinas seperti Nabi Khidir, itu enggak dinas. Juga misalkan seperti Zulkarnain dan lain-lainnya, ini tidak ada kekafiran seandainya tidak meyakini itu bukan nabi, orang soleh, rajulun soleh dan lain-lain. Ya, karena tidak ada nas di situ. Terus awil Quran, ragu-ragu Quran itu merupakan kitabullah. Dia meyakini bahwasanya Quran ini adalah karya daripada Nabi Muhammad. Nah, ini juga bahaya. Kemudian ragu-ragu adanya hari kiamat. Maksudnya meragu-ragukan apa yang ada dalam kejadian di hari kiamat. Sesuatu kejadian yang telah disepakati, kejadian itu ada terus diragu-raguin, itu juga bahaya. Di antaranya bisa dibangkitkannya manusia dari kubur, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian dihisab lewat jembatan Shiratal Mustaqim. Ini adalah harus kita yakini. Kita harus yakin, tidak boleh kita meragu-ragukan tentang hari kiamat, yaitu meragu-ragukan tentang kejadian-kejadian yang ada di yaumul kiamah, nggak boleh. Terus surga neraka, ada orang yang nggak meyakini surga, ada orang yang nggak meyakini neraka. Seandainya itu terjadi pada diri kita, maka hal itu juga lah yang menjadikan seorang itu ridah murtad. Awis sawab wal iqab, tidak meyakini pahala, tidak meyakini adanya dosa, dan juga secara garis besar adalah dia meragu-ragukan perkara yang sudah disepakati oleh umat Islam, seperti meragu-ragukan terjadinya Isra'-nya Nabi, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu harus yakin. Kalau syak, karena itu nas dalam Al-Quran, subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Nah, itu Isra itu merupakan sesuatu yang sudah dinas dalam Al-Quran. Barang siapa yang meragu-ragukan tentang kejadian Isra, maka orang tersebut kafir. Tapi kalau Mi'raj gimana? Orang nggak percaya Mi'raj, kafir nggak?
fasik. Ya, orang itu fasik tetap juga bahaya juga. Makanya terus atau dia itu i'taqada faqda sifatin min sifatillah al-wajibalahu ijma'an, termasuk juga bahaya seandainya dia menafikan daripada sifat-sifat Allah yang telah disepakati secara ijma', seperti sifat ilmu bagi Allah. Hati-hati. Termasuk daripada suatu yang bikin riddah murtad adalah menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala suatu sifat yang Allah itu tanzih darinya, bersih dari sifat itu, seperti jisim. Allah itu mempunyai anggota tubuh, tangan yang seperti tangannya makhluk, ya. Allah itu duduk dengan seperti duduknya kita, seperti duduknya makhluk. Itu termasuk daripada sesuatu yang bahaya. Terus atau menghalalkan perkara yang haram secara ijma, yang mana perkara itu sudah disepakati, sudah diketahui oleh umat Islam secara darurah. Artinya nggak usah tanpa dia itu belajar secara mendetail, itu sudah paham bahwasanya minum khamr itu haram. Kok ini hak ngalalin, nggak apa-apa halal. Berzina itu haram. Ini perkara-perkara yang maklum, sudah diketahui, hatta orang itu nggak pesantren juga tahu bahwasanya zina itu haram, judi itu haram, ya nggak? Kali ini ngalalin. Nah, perkara yang haram dihalalin, maka itu termasuk perkara yang menjadikan murtad. Adapun seandainya perkaranya itu ijma, disepakati ulama, tapi nggak seluruh orang-orang tahu, terus dia ingkar karena belum tahu ilmunya. Contoh dalam bab waris, itu namanya laki-laki, bagiannya 2 kali lipat bagiannya perempuan. Kok ada orang nggak percaya hal itu, maka hal itu belum sampai menjadikannya kafir. Karena nggak semua orang tahu bahwasanya laki-laki itu bagiannya 2 kali lipat bagiannya perempuan di dalam warisan. Jadi menghalalkan perkara yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hukum ini sudah menyeluruh orang Islam tahu. Mau yang di pondok, mau yang di pasar, mau yang di jalan, mau yang di mana, umat Islam tahu semuanya bahwasanya ini haram. Kok dihalalin? Nah, itu bahaya. Bahaya. Seperti tukar pasangan. Itu gak tahu ya, sudah bahaya. Kazina, seperti zina, liwat. Nah, liwat hati-hati, nggak boleh. Itu seperti dihukumi zina juga, liwat. Liwat itu laki-laki masukin ke lubangnya laki-laki, lubang belakang. Itu juga haram juga. Menghalalkan liwat, LGBT dihalalin. Itu udah, siapa coba umat Islam yang akalnya waras menghalalkan pernikahan antara sesama jenis? Gak ada. Ini sudah maklum bidarurah, semua umat Islam tahu kok. Menghalalkan pernikahan sesama jenis berarti termasuk itu i'tiqadnya sudah keluar dari Islam, ya enggak? Perempuan sama perempuan dihalalin untuk menikah, berhubungan, itu bahaya. Makanya jangan sampai hal ini menjadi
keyakinan kita LGBT itu suatu organisasi yang sangat terorganisir, karena dia di belakangnya dekingannya orang-orang yang sudah pingin ngerusak, bukan cuma umat Islam, seluruh orang itu pingin dirusak sama dia. Nah, makanya dari itu umat Islam khususnya harus berhati-hati, karena perkara ini adalah perkara yang sangat bahaya di zaman yang sekarang ini. Bahkan yang mana misal saya dengar kabar di negara-negara yang terkenal modern pun sudah dihalalkan, sudah disahkan oleh negaranya. Kok bisa, ya kan? Sesuatu yang bahkan bukan umat Islam aja mengatakan itu sesuatu yang terus disetujui, berarti di situ ada suatu pergerakan yang luar biasa. Nah, ini makanya termasuk daripada sesuatu yang menjadikan riddah tanpa disadari di zaman sekarang ini, yaitu diantaranya menghalalkan liwat, hubungan laki-laki dengan sesama jenisnya. Sodom, nah liwat itu Sodom itu. Terus juga wal qatl, menghalalkan membunuh, nggak boleh. Bunuh itu halal. Kalau misal dia itu dibunuh dengan jalur syar'i, ya nggak apa-apa. Lewat jalur syar'i itu ya misal lewat pengadilan, yang harus menghukumi nanti hakim. Yaitu, nah masalah ini enggak menghukumi membunuh tanpa sebab, dihalalin, hati-hati. Sarikoh, mencuri, ngalalin nyuri, ngalalin ghosab, hati-hati. Ini kalau sarikoh, mencuri, semua orang jelas tahu haram. Tapi yang ghosab ini, hati-hati ini. Ghosab, ngalalin ghosab, wah itu riskan banget nih. Nah, kayak udah jadi adat itu ya. Ghosab itu apa? Ghosab itu mengambil sesuatu, mengambil sesuatu secara terang-terangan, harta atau uang, sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tanpa izinnya. Sendalnya siapa nih? Cakep banget sendalnya nih. Tak pakai buat wudhu orangnya nggak tahu. Apa? Enggak. Hatta sariko itu iya, bener. Dia nggak niat untuk memiliki, cuma ngambil manfaatnya. Bahkan kayak misalkan jok motor nih punya orang, kita duduk di situ, termasuk osop, karena kita ngambil manfaat daripada itu tanpa izin orangnya. Osop itu lebih dari mengambil manfaat. Manfaat tanpa ridon, tanpa nyangka orang yang mempunyai harta itu ridho. Tapi kalau misalkan ada ini sahib nih, sudah pernah, dia itu orangnya baik, dia itu cuma sendal, dia itu biasanya ngizinin anak, ada tanda-tanda yang jelas kalau misalnya dia itu memperbolehkan kita pakai sendalnya, nggak masalah. Cuma kalau nggak ada izin, nggak ada tanda-tanda yang jelas izinnya, gosok. Dan seandainya kita menghalalkan nih, hati-hati. Makanya itu ini untuk mengintrospeksi diri kita. Sesuatu, makanya dari awal dikatakan yakhfa, sesuatu yang samar, yang mana ini sudah hampir menjadi kebiasaan, tanpa dia sadari ternyata ini sesuatu yang menjadikan keluar dari Islam, riddah, yaitu menghalalkan. Kalau ghosabnya haram, ya enggak, kita ghosab haram, tapi menghalalkan, nah, itu yang tidak boleh, ya. Itu ya. Ini sekedar untuk pengetahuan ya, sekedar untuk menambah hati-hati kita tentang Islam kita itu. Au harama halal, atau mengharamkan barang yang halal.
mengharamkan barang yang halal termasuk daripada sesuatu yang menyebabkan seseorang itu bisa sampai ke hukum riddah murtad. Contoh seperti pernikahan, mengharamkan nikah yang sudah sudah sesuai dengan syariat. Apa yang sesuai dengan syariat? Laki-laki perempuan, terus ada wali, saksi, ada maharnya. Ini sesuai sama syariat dan syarat-syarat dalam pernikahan. Udah nih, terus diharamin pernikahan. Terus atau mengharamkan jual beli dan lain-lain lah ya, yang sudah sekali lagi yang sudah ijma atas halalnya, dan halalnya ini sudah diketahui secara umum. Juga termasuk sesuatu yang membuat murtad adalah menafikan kewajiban perkara yang sudah disepakati hal itu hukumnya wajib secara doruri, sudah semua orang tahu, seperti sholat 5 waktu. 5 waktu hukumnya wajib, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, ini hukumnya wajib. Ada orang ngomong bahwasannya 5 waktu ini sunnah, haram. Terus waktunya subuh mulai dari jam ini sampai jam ini, asar jam ini sampai jam ini, itu sesuatu yang sudah diketahui. Terus atau saum, berpuasa Ramadan. Puasa Ramadan itu barang yang wajib, kemudian kok ada orang meyakini itu sunnah, juga termasuk itu bisa sampai murtad. Awil haji wal wudu, atau wudu juga termasuk, nggak wajib kalau mau sholat itu nggak wajib wudu, ini juga bahaya. Awajib lam yajib ijma'an, atau menambahi rukun atau kewajiban yang nggak ada. Misal seperti mau salat duhur itu 4 rakaat, dia nambahin 1 lagi, nah itu juga termasuk tuh, meyakini itu adalah wajib, juga termasuk perkara-perkara yang menyebabkan riddah murtad. Au azm alal kufur fil mustaqbal, niat mau keluar Islam bulan depan, langsung itu sekarang sudah kafir. Tahun depan aku mau, naudzubillah, misalkan mau keluar dari Islam, itu sekarang juga dia sudah keluar dari Islam. Nggak pakai tunggu tahun depan? Nggak usah tahun depan. Au ala fi'li syai'in mimma dzukir, au taraddada fihi, atau dia ragu-ragu mau keluar Islam enggak ya, mau keluar Islam enggak ya, bingung nih, pengen keluar Islam cuma gimana, dia ragu-ragu antara mau tetap di dalam Islam atau mau keluar dari Islam, juga termasuk daripada itu sesuatu yang murtad. La waswasahu, bukan waswas, beda. Waswas itu kayak bisikan setan nih, ente sudah bukan Islam lagi, ente juga, nah itu waswas tuh, kayak saya masih muslim enggak ya, nah beda, itu waswas. Kalau waswas itu tanpa sebab, kalau ini dia benar-benar dalam hatinya pingin keluar dari Islam, apa tetap di Islam ya, nah gitu, beda nggak nih? Kalau waswas itu kan dia cuma, saya itu masih Islam nggak ya, nah itu biasanya kalau waswas itu tanpa sebab, dan itu bisikan hal setan, termasuk daripada penyakit. Nah itu nggak sampai ke kafir. Terus, nah ini di dalam sini juga termasuk daripada sesuatu yang menjadikan murtad, yaitu mengingkari sahabat Sayyidina Abu Bakar sebagai sahabat.
Itu. Jadi termasuk daripadanya adalah mengingkari Sayyidina Abu Bakar itu adalah sahabatnya Nabi. Terus termasuk juga adalah mengingkari salah satu Rasul yang 25 tadi adalah Rasul, atau dia mengingkari satu huruf di dalam Al-Quran. Ini Al-Quran huruf alif aja, ini bukan Al-Quran. Alhamdulillah, haknya bukan alif lam mim, ini bukan dari Al-Quran, itu juga termasuk ya, termasuk daripada suatu yang menjadikan kufur juga. Terus yaitu mengingkari satu huruf daripada ayat Al-Quran yang mana huruf tersebut sudah disepakati merupakan Al-Quran. Terus termasuk daripadanya adalah kadzabar rasulan, mengatakan Nabi itu pembohong. Nah, Nabi Muhammad itu pembohong, itu juga bahaya. Au naqasahu, atau merendahkan Nabi, nggak boleh, hati-hati. Merendahkan salah satu daripada Nabi itu juga termasuk perkara yang bahaya. Menceritakan sesuatu yang menjadikan martabatnya Nabi itu berkurang, itu bahaya tuh. Terus ausaghara ismahu biqasdi tahqir, itu. Terus ini yang i'tiqadat, tadi. Nah sekarang mau bahas yang kedua, yaitu af'al, perbuatan. Sesuatu yang menjadikan murtad daripada perbuatan. Apa sih perbuatan-perbuatan itu? Seperti kasujudin lisonam. Kemarin dibahas sujud ke berhala, atau sujud ke perkara-perkara yang dia sujud niatnya untuk sujud ke berhala, sujud niatnya untuk ke perkara-perkara yang disembah oleh entah itu batu, entah itu benda, entah itu pohon, entah itu apa. Nah, itu juga bahaya. Sujud lisonam, sujud ke berhala, atau syams, sujud ke matahari, sujud ke makhluk yang lain. Gitu. Iya, walaupun artinya nggak sampai meyakini, selagi itu sifatnya ikhtiar, tidak dipaksa. Kalau sujud ke orang tua kan Itu ya. Nah, au mahlukin akhar ila li darurah bi andalat qarina al adami dilatil fi'li al istighfar. Kalau sujud secara mutlak, sujud ya bahkan ke orang tua, siapa sujud itu hukumnya haram. Ya. Nah, kalau ruku, apa? Ruku. Kalau misalkan ruku yang sampai dia itu ruku, intinya ruku diniatkan sebagaimana dia rukuk di dalam sholat, artinya untuk mengagungkan orang yang dirukuinya itu sebagaimana dia mengagungkan Allah. Nah, itu bisa derajatnya kafir. Tapi kalau dia
rukuk tidak diniatin seperti mengagungkannya Allah, atau cuma rukuk untuk ihtiram, memuliakan, itu nggak kafir, tetapi hukumnya haram. Makanya iya, itu bahaya. Makanya kalau dilihat Haramut itu nggak senang beberapa syekh itu kalau kita misalnya beliau lewat terus kita untuk itu kurang senang. Iya. Soalnya bisa sampai haram. Itu ya. Terus itu satu yang disebutin yang bersifat af'al. Sekarang yang ketiga adalah akwal, ucapan-ucapan. Nah, ucapan-ucapan itu banyak sekali sehingga bahkan tidak bisa terhitung secara di kitab ini, tidak mencantumkan seluruhnya karena banyak sekali. Termasuknya ketika mengucapkan untuk orang yang muslim, hei orang kafir, nah nggak boleh itu, hati-hati. Orang muslim kita ngomong hei kafir sini, hei Yahudi sini, ini orang muslim nih, Yahudi sini. Nah ini banyak ya kan, hati-hati ya. Maksudnya kita jangan nanti ada orang ngomong kayak gitu terus kamu udah langsung kafir, enggak. Kalau untuk menasihati nggak apa-apa ketika melihat orang lain seperti itu. Ini untuk menjaga diri kita agar berhati-hati dalam berucap, karena termasuk ya di situ ketika mengucapkan wahai orang kafir, wahai orang Yahudi, wahai orang Nasrani, padahal dia muslim, nah itu bahaya. Terus wahai PKI, ini jelas-jelas muslim nih, PKI, itu juga bahaya. Terus muridan bidzalika, dia menghendaki dengan ucapannya itu annalladzi alaihil mukhatab minaddin kufrun kafara au yahudiyan au nasraniyan au laisa bidin. Ketika dia menginginkan ucapannya itu ini adalah si kafir, ini adalah si Yahudi, padahal itu Islam. Tapi kalau dia mengucapkan hei kafir, artinya wahai orang yang kafir nikmat, nggak masalah. Oh beda. Iya, hei kafir maksudnya kafirun nikmah. Tapi kalau hei kafir tujuannya dia ini bukan orang Islam, padahal dia orang Islam. Nah itu beda ya kan. Terus wakasahriyah bi ismin min asma'i ta'ala au wa'dihi au wa'idihi mimma la yafa'alahi nisbatu dzalika ilaihi wa ka'ayyakula lau amarani Allahu bikada lam af'alhu, atau ucapan dia seandainya Allah memerintahkan aku sesuatu nggak aku lakuin gitu. Itu juga termasuk ucapannya bahaya tuh. Kalau Allah merintahin saya buat ini, saya akan nentang itu perintah. Atau lau sharat al-qiblah fi jihati kada ma sholaitu ilaiha, kalau kiblat nanti nggak ke Ka'bah aku nggak mau sholat Seandainya Allah memindahkan lagi kiblat, maka aku nggak akan ikut perintah itu. Nah, itu juga bahaya tuh.
ucapan seperti itu. Seandainya Allah memasukkan aku ke surga, aku nggak mau. Niatnya untuk menghinakan Allah, nah itu bahaya. Terus atau dia ngomong gini, seandainya Allah menghukumku sebab aku meninggalkan sholat, maka Allah menganiaya diriku. Nah, itu hati-hati. Seandainya Allah menghukum diriku sebab aku meninggalkan sholat, berarti Allah itu dolim. Nah, ngomong Allah itu dolim, itu juga sebab-sebab kekufuran. Terus atau ketika ada suatu perkara nih, ada kejadian, terus ngomong ini bukan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejadian ini adalah bukan kehendak Allah. Nah, itu juga bahaya. Makanya itu seperti ya kan ketika diucapkan dalam arti yang hakiki. Kalau ta'aduban bagus ya, sebagai bentuk adab. Misalkan ada suatu kejelekan, sebagai ta'aduban tidak masalah. Cuma kalau itu dia niatkan hakikatnya memang seperti itu, nah itu bahaya nih. Allah nggak menciptakan kejelekan. Nah, kalau dia niatkan sebagai adab tidak masalah, untuk omongan doang. Cuma kalau dia ucapkan itu emang dia yakini Allah itu nggak menciptakan kejelekan, nah itu juga berbahaya. Terus itu dan juga masih banyak yang lainnya yang ada di dalam kitab ini. Ntar bisa dimutolaah sendiri, kitab Sulamut Taufik, sebagai bentuk introspeksi diri kita supaya jangan sampai termasuk daripada apa yang dikatakan oleh beliau, mengucapkan, meyakini, melakukan suatu perbuatan yang tidak dia sangka-sangka ternyata perbuatan itu mengeluarkan dirinya dari Islam. Naudzubillah min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas sedikit, pembahasan sedikit di sini. Kembali ke kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Faslun fi bayani hitati salafis saleh, di dalam menjelaskan tentang aliran daripada langkah-langkahnya orang salafus soleh, dan juga menjelaskan tentang apa itu istilah sawadil a'dham fi hadal hin, yang ada di zaman sekarang. Apa itu sawadil a'dham? Kelompok yang terbesar, itu sawadul a'dham istilahnya. Wa bayani ahamiyatil i'timad, dan juga menjelaskan pentingnya kita untuk berpegangan dengan salah satu madhab yang 4. Pentingnya di zaman sekarang untuk tetap berpegang kepada salah satu 4 madhab. Ini penting. Nah, ini dijelaskan kenapa kok penting, kenapa harus berpegangan. Bolehkah kita untuk individu, ya? Bolehkah kita untuk memilih, maksudnya itu keluar daripada 4 madhab ini? Kenapa harus 4 madhab? Nah, nanti dijelasin kenapa enggak yang lainnya, ada yang lain selain 4 ini? Ada. Kenapa harus 4? Gitu. Idza fahimta, kalau kamu paham sesuatu dzikra yang sudah disebutkan,
alimta, maka kamu mengetahui. Ketika kan kemarin pembahasan, kalau kamu udah paham pembahasan yang kemarin, pembahasan tentang apa itu makna ahli sunnah wal jamaah, yaitu suatu jalan yang ditempuh oleh Nabi dan sahabat-sahabatnya, maka alimta, kamu ketahui, annal haq, sesuatu yang benar itu ketika bersama dengan ulama-ulama salaf. Perkara yang benar itu ketika kita berada dalam kelompok ulama-ulama salaf, itu sesuatu yang benar tuh. Tidak keluar daripada apa yang dilakukan oleh ulama-ulama salaf. Ulama salaf itu yang disepakati ahli sunnah, ulama-ulama yang hidup di kurun 100, 200, 300. Jadi 301, 302 itu bukan salaf lagi. Untuk kurun 400, kurun yang di bawah 300 itu namanya salaf tuh. Nah, ma'asalafiyina alladina kanu ala hitati salafis soleh, yang mana ulama-ulama salaf yang langkah mereka ngikutin ulama-ulama salaf sebelumnya. Ulama salaf sebelumnya ngikutin ulama salaf sebelumnya, ngikutin sahabat, ngikutin Nabi. Jadi punya sanad yang mutasil, langkahnya mereka kita ikuti. Langkah yang ditempuh oleh ulama salaf, yang ulama salaf itu ngikutin ulama salaf sebelumnya, ngikutin tabi'in, ngikutin sahabat, ngikutin Nabi. Itu yang hak, jalan yang benar ya mereka itu. Fa innahum sawadul a'dham, mereka itu mempunyai jumlah yang besar. Namanya sawadul a'dham. Golongannya mereka itu banyaknya luar biasa. Wahum, mereka itu adalah al-muwafiquna, orang-orang yang cocok, ya. Al-muwafiquna, orang-orang yang sesuai, ulama il-haramain, pada ulama Mekah dan Madinah, wa ulama il-azhar asy-syarif, dan ulama azhar asy-syarif, alladzina hum qudwatu rahdi ahlil haq. Jadi ulama-ulama Mekah dan Madinah tempo dulu dan ulama-ulama Al-Azhar. Ini Al-Azhar merupakan universitas yang melahirkan banyak sekali alim ulama di situ. Nah, kita menempuh jalan yang ditempuh oleh ulama-ulama yang Mekah tempo dulu, ya, enggak yang sekarang, beda. Terus wa fihim ulama la yumkinu istiqsa'u jam'ihim, dan juga di dalam ahli sunnah wal jamaah ini banyak, selain daripada Mekah dan Madinah dan juga Al-Azhar, banyak juga ulama-ulama yang tidak mungkin kita hitung, kita data mereka semua, karena mereka itu mencar, menyebar di seantero dunia, di Jawa, di mana ahli sunnah wal jamaah ulamanya pasti ada, setiap negara menyebar gitu. Mau di Cina, mau di mana itu ada. Wal afaq kama la yumkin ihsa'u nujumus sama, sebagaimana kita tidak bisa menghitung jumlah bintang, begitu juga kita tidak bisa menghitung jumlah berapa ulama ahli sunnah wal jamaah. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha la yajma'u ummati ala dolalah, Allah tidak mengumpulkan umatku atas kesesatan. Jadi sawadul a'dham, kelompok yang banyak ini adalah kelompok yang tidak mungkin sesat. Siapa sawadul a'dham? Siapa kelompok yang terbanyak? Yaitu kelompok ahli sunnah wal jamaah. Wa yadullah ala jamaah, kekuasaannya Allah itu berada atas jamaah, perkumpulan. Man syadda ilan nar, barang siapa yang keluar dari jamaah, barang siapa yang keluar dari kelompok besar ini, maka sama aja dia keluar menuju ke neraka.
Rawahu at-Tirmidzi. Riwayatkan hadis ini Imam Tirmidzi. Zada berkata menambah Ibnu Majah, fa idza waqa'al ihtilaf, ketika terjadi suatu perselisihan, ada perselisihan nih antara kita, maka fa'alaika bisawatil a'dham, maka kamu harus masuk ke kelompok yang terbanyak di antara umat Islam. Artinya ketika kamu ada suatu permasalahan, maka kembalikan ke ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah ma'al haqqi wa ahlihi. Wa fil jami'i sahih, innallaha, sesungguhnya Allah itu qad ajara ummati antajtami'a ala dolalah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menyelamatkan umatnya Nabi Muhammad untuk berkumpul dalam kesesatan. Jadi umat Nabi Muhammad itu kelompok yang terbesar ini diselamatkan daripada kesesatan. Gitu. Makanya ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah orang-orang yang ngikutin jalannya Nabi Muhammad, wal jamaah dan kelompoknya paling banyak. Wa aksaruhum ahlul madhahibil arba'ah. Insyaallah kita lanjutkan lagi besok. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba tahsil li kulli hauba wastur lana aurati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wasairil hilani wa kulli di mahabbah au jiratin au sohbah wal muslimina ajma amin ya rabbi isma fadlan wajudan manna la bihtisabi minna bil mustafa rasuli nahdali kulli suli Salla wa sallam Rabbi alaihi atal habbi wa alihi wa sahbi ida tatahsi sohbi walhamdulil ilahi fil bad'i wa tanahi subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.